Waduh, Dilan tiba-tiba udah meriliskan official teasernya, yaitu adalah Dilan 1997. Gue juga harus sebagai fans Dilan, karena ya gue ketika pertama kali nonton Dilan itu kan zaman-zamannya Iqbal Ramadan, habis itu di-recast sama si versinya Arbadi Yasis, sama ada Dilan versi SD pak, bocah SD nih udah ada tema cinta-cintaan nih. Aduh, kacau. Oke, tapi pada video kali ini gue akan mereaction sebuah cuplikan official teaser untuk Dilan ITB 1997, yang dimana film ini katanya akan siap direncanakan rilis bulan April tahun 2026 ini cuy ya. Yang dimana sekarang dari pihak Falcon Pictures mereka udah meriliskan dua teaser. Yang pertama adalah teasernya versi Anchika, yang kedua adalah teaser versinya Milea. Jadi pada kisah Dilan yang terbaru ini ya, Dilan udah beranjak dewasa dan dia udah masuk ke ranah kuliah di tahun 1997. Dan dia akan diperankan oleh Bapak Ariel Noah. Lo tau kan, Bang Ariel Noah ini kan merupakan penyanyi Peter Pan zaman-zaman kita dulu ya. Era-era tahun 90-an, 2000-an awal. Itu kan sebuah lagu-lagu Peter Pan zaman gua dulu ya. Itu booming banget pak di iTunes lah, di Nokia Music lah. Aduh anjir. Tapi sekarang beliau udah gabung kepada film ini sebagai Dilan. Awalnya gua agak ngakak banget men. Lu bisa cek aja di video gua di video di bawah ini ya. Yang dimana gua udah pertama mengatakan bahwa gua adalah orang yang kontra mengenai hal ini. Karena apa? Muka Dilan itu adalah muka-muka cowok ganteng. Yes, gue akui dia ganteng. Tapi kan lagi-lagi sifat tengilnya adalah kunci utamanya. Bangkat tengilnya udah setinggi langit pak. Tengil banget nih orang nih. Aku ramal, nanti kita akan bertemu di kantin. Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Nah, tapi pas gue ketika dapatkan versi Ariel Noah ini ya, ini belum masuk kepada teasernya, belum ya. Tapi gue ketika lihat si muka Ariel Noah, itu ada tipe-tipe laki-laki yang cool pak. Tapi ketika bapak ini akan berakting sebagai Dilan yang bisa dibilang cukup selengean seperti dulu ya, jujur aja gak cocok men, gak cocok. Makanya aku pengen tahu bagaimana itu akan ditampilkan kepada official teaser yang satu ini ya. Ada dua ya, versinya Anchika, versinya Milea. Udah digerebek dua cewek sekaligus nih. Jadi so, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction official teaser Dilan ITB 97. Bilang apa dia? Cuman bilang besok dia mau ke Bandung. Mau ketemu? Temui aja. Kalau aku kembalikan lagi, ya sudah. Oh, Anjikanya Kamu ini. cemburu. Kata Dilan, orang cemburu itu orang yang tidak percaya diri. Oh. Ajila Iron Noah-nya. Oke. Gua harus melihat mengenai versinya Anchika ini ya. Karena kan seperti kalian tahu bahwa Anchika ini udah pernah muncul ke film sebelumnya. Itu adalah Anchika Dilan Bersama Aku nggak salah ya. Anchika ini dulu diperankan oleh si JKT48. Dan ketika pemilihan aktrisnya untuk Anchika versi dewasa ini ya, pas kok ketika cek ya, jujur dalam segi bentuk mukanya, artikulasinya, bahkan nadanya persis dengan Z yang pernah gua tonton di filmnya Dilan kemarin. Yang dimana Anchika ini mungkin buat kamu-kamu yang masih agak lupa ya. Jadi Anchika ini merupakan pacar kedua dari Dilan setelah Dilan ini udah putus dengan Milea. Yang dimana Anchika yang diperankan oleh JKT48 ini literally untuk sifatnya, sikapnya itu adalah Z banget. Yang dimana mungkin buat kamu-kamu para fansnya JKT48 ya, sama seperti gua. Jadi si ini merupakan perempuan yang bisa bilang tipikal perempuan yang cuek banget dan juga perempuan dingin. Itu semuanya ada di JKT48 ini pak. Dan ketika dia memerankan tokoh Anchika itu, jujur gua nggak merasakan dia acting sih, melainkan dia literally jadi diri dia sendiri pak. Karena pas gua ketika lihat di cek Instastory-nya, bahkan ketika dia perform di JKT48, ketika dia main ke sebuah film lain aja, literally untuk pattern perannya semuanya sama cuy. Makanya ketika ketika lihat dia main sebagai Anchika di film itu, literally dia kayak jadi diri dia sendiri pak. Untuk pemilihan aktrisnya cocok men, meski bentuk muka tomboynya, yang dimana muka tomboynya persis kepada versinya Anchika dulu ya, yang diperankan oleh kakak si ini. Yang kedua adalah rambut bondolnya persis juga, walaupun seperti agak pendek ya.
Yang ketiga adalah cara bercakapnya. Itu persis dengan Anjika versi dulu. Artinya apa? Artinya PD Baik sebagai sutradaranya juga sangat paham terkait dengan kontinuitas yang terjadi kepada franchise-nya Dylan yang satu ini ya. Ketika pas gue lihat si Dylan untuk bercakap ya versi Ariel Noah ini, memang dia terlihat seperti lebih dewasa. Karena ya lagi-lagi Dylan di zaman-zamannya 97 ini dia udah berprofesi sebagai orang yang bekerja dalam dunia freelance melukis pak. Karena ini udah dibocorkan oleh pemeran Anjika ketika mereka pertama kali menuliskan teaser ini di live streamingnya Reza Arab pak di marathon kemarin gitu. Jadi ya well mungkin pas gue ketika lihat untuk Ariel Noah-nya mungkin akan pas sudah ada official teaser trailernya. Mungkin ya lagi-lagi masih kemungkinan karena kan ini cuma sebuah teaser doang yang durasinya cuma lebih pendek banget sih. Mengenai Dylan-nya yang diperankan oleh Ariel Noah ini untuk mukanya ya ini mulus banget men. Dan sepertinya di pihak Indonesia mereka memakai sebuah teknik CGI yang bernama de-aging. Nah mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu, jadi de-aging itu merupakan sebuah bentuk CGI yang dimana sistem ini akan memperhalus wajah seorang untuk kembali menjadi lebih muda atau mungkin menjadi tua sesuai dengan peran yang akan ia perankan ke film itu ya. Dan biasanya teknik ini tidak memakai sebuah CGI efek praktikal, semuanya literally pakai CGI. Contohnya seperti Secret Invasion di MCU yang dimana mereka berhasil mengembalikan Nick Fury yang tadinya adalah versi tua, sekarang dia dikembalikan dengan versi mudanya seperti zaman-zamannya Samuel L. Jackson di era tahun 90-an dulu. Jadi ya well sepertinya ketika Dylan versi Ariel Noah yang akan tampil ke film ini sepertinya mereka pakai konsep di aging deh. Mungkin ya karena itu muka mulus banget pak, mulus banget. Apalagi kan Bapak Ariel Noah ini udah umur mau ke 40 ke atas men. Jadi dalam segi bentuk muka pun juga nggak mungkin semulus itu. Jadi ya well sepertinya mereka pakai di aging untuk menggambarkan Dylan yang masih remaja dewasa ke atas lah ya. Seperti itu. Jadi so ya udahlah ya, gue bisa oke lah. Oke, kemudian nextnya kita akan reaction versinya Milea pak. Yang dimana Milea ini merupakan tokoh perempuan pertama yang menjadi pacar barunya Dylan ketika dia udah berada di jenjang SMA di film Dylan 90 sampai kepada filmnya Dylan 91 dan juga filmnya Suara dari Milea untuk Dylan. Dan gua penasaran siapakah Milea yang akan tampil ke film Dylan versi dewasa ini? Gua pengen tahu sih. So, sikat cuy. Apa kabar? Oh, jaketnya masih sama ya? Itu jaketan mama itu ya masih ada. Oh, jaket masa-masa SMA-nya. Beres atau kamu? Oh, ini Mileanya? Rindu itu berat. Oke. Oh, paham. Reuni lah sama mantan lah ya. Oke. Untuk Dylan-nya ya, ketika pas dia bersikap kepada si Milea, ya literally si Milea ini kan adalah mantannya Dylan kan, semenjak dia masih SMA kan ya. Jadi untuk dalam segi bentuk timeline plot cerita ini juga lebih panjang nih. Dan ketika Milea udah jauh lebih dewasa dalam bersikap, lebih dewasa dalam segi bentuk mentalnya, dan ketika dia bertemu dengan Dylan di kota Bandung ini ya, jujur mengenai chemistry mereka ya gua kerasa men, karena ya sebagai penonton Dylan di zaman-zamannya film pertama dan kedua ya, apalagi ya mungkin buat kita-kita yang udah pernah mengikuti perjalanan plot cerita Dylan di versi film ya, sebagai chemistry juga oke sih, walaupun dalam segi bentuk dialognya gua agak kurang dapat men. Karena apa? Karena percakapan Dylan di versi yang Milea ini ya itu lebih sedikit. Apalagi mengenai si Ariel Noah-nya, jujur ya sejak awal gue tuh adalah orang yang kontra banget karena ya muka dia terlalu cool banget men, terlalu cool. Oke, gua paham Dylan udah jauh lebih dewasa. Oke, dalam segi bentuk sikap tentu saja akan mengikuti perkembangan umurnya dong. Makanya ketika Dylan versi ini ya ini jauh lebih kalem. Jauh lebih kalem ketimbang versinya Arbani Yasis yang dimana kalau versinya Arbani Yasis itu lebih ke arah masih ada tengil-tengilnya. Yang dimana memang coach akui versi Arbani Yasis itu merupakan versi Dylan dewasa yang terbaik buat gua pribadi sebagai penonton ya. Makanya ketika Ariel Noah tampil sebagai Dylan,
Jujur karisma tengilnya dia itu nggak kelihatan men. Muka dia terlalu cool, makanya sejak awal gue udah protes kenapa Dylan itu adalah Ariel Noah, nggak cocok men. Tapi lagi-lagi ya, mungkin karena cuma sebuah teaser doang, jadi ya gue belum bisa menilai bagaimana bentuk, sikap, dan bahkan aktingnya Ariel Noah ketika dia memerankan tokoh Dylan yang sangat setengil ini kepada film Dylan 1997 ini cuy, oke? Jadi mengenai versi Ariel Noah, gue berharap dari pihak Falcon akan meriliskan versi official teaser trailernya. Dan kemungkinan besar untuk official teasernya akan dirilis tepat saat hari Lebaran. Mungkin ya, masih kemungkinan karena ya mereka udah ngeriliskan bentuk official teasernya udah dua nih dengan POV tokoh utamanya Milea sama Anjika, udah pas tuh. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana bentuk kelanjutannya. Jadi so far ya gue belum bisa menilai, tapi untuk sekilas, mohon maaf buat gue pribadi tidak cocok men, dan gak masuk dia sebagai Dylan. Tapi bisa jadi ya mengenai komentar ini bisa jadi gue salah, tapi ya kita belum tahu men, kita belum tahu. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana bentuk official teaser trailernya nanti, oke? Wow, gokil sih. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian gimana pendapat kamu mengenai Dylan 97 versi official teaser Milea dan juga Anjika yang satu ini. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.